Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Lo. Hei 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 hei. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Media BK. Di video kali ini kami akan memberikan video edukasi terkait pentingnya mengetahui bahaya mencontek. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melangsungkan ujian fisika. Sebelum memulai ujian, letakkan HP dan tas ke depan. Sebelum saya membagikan kertas, ada peraturan yang harus dilakukan, yaitu tidak boleh ada yang menyontek. Ketika ketahuan menyontek, akan saya ambil kertas dan saya menyobeknya. Paham semuanya? Paham. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan ke depan. Semoga yang kalian kerjakan pada hari ini menghasilkan yang memuaskan. Kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si
sih. Tadi kita kan sharing tuh, tapi dia tadi nyontek aku dibawa berani banget. Aku lagi main guru aja kan. Sebelum ngajar gimana? Iya. Aku sebenarnya sebel sama Herianto. Bisa-bisanya dia nyontek. Sedangkan kita mikir susah payah. Tapi aku kasihan juga nanti kalau aku ngadu ke guru, pekerjaannya pasti nggak diterima. Apa aku coba bicara aja ya sama dia? Walaupun nilai kita sendiri kan masih jadi PR sendiri loh. Tadi malam itu belum belajar, saya belajar. Kamu bisa nanya, bisa kurang aja, bisa kurang Boleh silakan duduk di sini. Gimana Mas Rianto? Ada yang bisa saya bantu? Tumben masih bisa kesini. Kemarin kan saya ujian les, saya belum belajar dulu, jadi saya untuk Kok kamu baik banget sih? Maksudnya kok kamu mau jujur gitu loh? Jujur datang ke sini bilang kalau kamu nyontek. jadi pikiran. Kamu merasa bersalah sama diri kamu sendiri? Terus gimana? Ini nggak solusi. Minta solusi biar kamu nggak nyontek lagi. Itu mata pelajaran apa? Fisika. Oh, sosial. Kamu selama pembelajaran itu nggak nyaman sama gurunya, terus kamu nggak semangat belajar dan akhirnya kamu nggak paham sama gurunya atau gimana? Malah mau tes itu nggak belajar udah Nggak belajar. Terus kamu ambil langkah cepat, aku nyontek aja gitu. iya. Terus kamu sadar kalau nyontek itu nggak baik. Tadi kamu udah bilang sama ibu pengawasnya belum? Kalau menurut gini, baiknya gini, kamu nanti datang aja ke guru pengawasnya, bilang mohon maaf Bu,
aku tadi melakukan kecurangan, aku menyontek, dan sekarang aku sadar. Terus aku ingin mengulangi ujian lagi apa itu ulangi yang pertama. Kemudian besok lagi, kalau semisal pelajaran itu kamu memang belum paham, silahkan bertanya, atau nanti kamu bisa belajar secara mandiri dengan teman kamu. Kamu tahu nggak kenapa kok guru ujian sampai membuat peraturan kalau ujian itu tas dan handphone itu harus ditaruh di depan? Itu kan salah satu cara agar tidak ada kasus mencontek dari siswa. Karena apa? Karena kalau kamu mencontek, kamu biar dapat nilai baik, terus kamu nggak dimarahin sama orang kamu gitu. Gini yang Mbak sendiri, kamu mau nggak tak lihatin video tentang mencontek? Kenapa kok mencontek itu nggak boleh? Ini kan kamu udah bagus, kamu udah sadar kalau mencontek itu nggak baik. Terus aku mau lihat video biar kamu tuh lebih yakin. Besok-besok kalau memang kamu nggak bisa, kita tetap berusaha aja, nggak langsung mengambil untuk mencontek. Lihat video. Nah, kamu pahami ya? Ini hanya menjadi motivasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, budaya mencontek masih sering kita jumpai ya saat-saat ini. Bukan hanya di kalangan pelajar, namun juga di kalangan orang dewasa demi tujuan tertentu. Sebagai contoh, saat ujian berlangsung, para siswa dilarang mencontek dengan berbagai cara. Baik dengan melihat buku miliknya sendiri, melihat jawaban kawan, atau bertanya kepada kawan sebangku, atau apapun itu. Hal serupa juga berlaku saat melakukan tes ujian PNS atau tes-tes kedinasan lainnya. Perbuatan mencontek jawaban dengan berbagai cara merupakan perbuatan yang dilarang agama karena sama halnya dengan berkhianat atau berbohong. Nah, berikut ini beberapa larangan mencontek dalam Islam beserta hadis yang wajib kita ketahui. Yang pertama, mencontek berarti berbuat curang. Ketika seseorang mencontek itu karena ia ingin membuat hasil ujiannya terlihat baik sehingga ia akan mudah mencapai tujuannya. Karena baginya yang terpenting adalah hasil, bukan proses yang ia lalui. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim, nomor 101 dan Abu Hurairah. Hal ini berarti setiap orang yang menipu, berbuat curang, dan mengelabui orang lain, seperti yang dikatakan oleh Nabi, bukanlah termasuk golongan beliau. Yang artinya orang-orang tersebut telah melakukan dosa besar, dan mencontek adalah perbuatan yang curang dan termasuk dalam dosa tersebut. Selain itu, contek berarti tidak jujur, sobat muslim. Mencontek berarti tidak jujur, dan tentunya ketidakjujuran dapat mengantarkan seseorang pada neraka jahanam. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa melakukan jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim, nomor 2607. Kemudian mencontek termasuk sifat orang munafik. Mencontek sesungguhnya menunjukkan bahwa orang tersebut termasuk golongan yang negatif. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. 3 tanda munafik adalah jika ia berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Imam Nawawi rahimahullah berkata,
Hadis ini menerangkan tanda munafik yang memiliki sifat tersebut berarti serupa dengannya. Karena yang dimaksud munafik adalah yang ia tampakkan berbeda dengan yang disembunyikannya. Kemudian orang-orang yang mencontek akan terhalang rezekinya. Akibat mencontek itu sendiri, yaitu jika pekerjaannya diperoleh dari ijazah hasil mencontek, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba boleh jadi terhalang rezeki untuknya karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad nomor 282. Dan yang terakhir adalah tanamkan prinsip kejujuran. Lebih baik nilai pas-pasan daripada berbuat curang dan berbohong dengan mencontek. Prinsip inilah yang harus ditanamkan oleh orang tua pada anak-anaknya. Harusnya orang tua mengajarkan kepada anak supaya jujur dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menuliskan surat kepada Muawiyah yang isinya sebagai berikut. Barang siapa mencari ridha Allah sedangkan manusia murka ketika itu, maka Allah akan bereskan urusannya dengan manusia yang murka itu. Akan tetapi, barang siapa mencari ridho manusia, namun membuat Allah murka, maka dia akan serahkan orang tersebut kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2414. Sobat Muslim, semoga Allah mendatangkan kemudahan dan juga memberikan taufik kepada mereka untuk berlaku jujur dan menjauhi kecurangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Heri setelah melihat video ini? Masukan dari Kalau disuruh kayak ini, berarti kamu jangan keras-keras ini aja. Jadi nggak usah harus kayak mana itu, bahwasanya menjawab saya itu terbaik. Terus besok akan kamu ulang lagi nggak? Insya Allah bisa. Kalau bisa jangan ya. Kamu usaha dulu sebisamu. Kalau nggak paham sama materinya, tanya lagi sama gurunya. Minta aku boleh nggak minta waktu sebentar? Aku soalnya belum paham materi terkait ini. Atau kalau kamu malu, kamu bisa datang ke temanmu yang lebih paham. Aku mau minta diajarin boleh nggak? Kalau memang benar-benar nggak paham, nanti setelah ujian kamu bisa menemui ibu guru atau pak guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran itu. Begitu ya Mas Heri. Kesalahan yang kemarin jangan sampai diulangi lagi. Gimana sekarang? Tunggu saya pamit buat Semangat ya Mas Heri.